Halo, selamat siang kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Hana Nabila dari Program Studi Pendidikan IPS Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi materi tentang manajemen sekolah merdeka. Pembahasan kita kali ini meliputi 1. Pengertian 2. Era merdeka belajar 3. Tujuan kemudian penyebab, kebijakan, keenam transformasi, dan yang terakhir adalah peran kepala sekolah. Yang pertama adalah pengertian. Pada materi-materi sebelumnya, sudah kita ketahui apa itu manajemen sekolah. Sebagai pengingat, akan sedikit saya paparkan mengenai pengertian dari manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan. Kegiatannya berupa tindakan pengelolaan dan pengadministrasian sekolah dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan sekolah melalui aspek manajemen eksternal dan manajemen internal. Sedangkan arti kata merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bebas, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, serta leluasa. Selanjutnya adalah era merdeka belajar. Pendidikan Indonesia saat ini sedang berada pada era merdeka belajar. Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim saat berpidato pada peringatan Hari Guru Nasional meluncurkan kebijakan tentang Merdeka Belajar sebagai program nasional pendidikan. Pendidikan merdeka melaksanakan prinsip semua boleh kecuali yang dilarang, memberikan ruang bagi kreativitas seluas-luasnya dengan tidak menabrak rambu-rambu larangan. Mengapa harus ada rambu-rambu? Tentu untuk menjamin proses agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan, juga menjamin agar antar unsur tidak terjadi tabrakan. Program ini memberikan keleluasaan kepada guru untuk mengevaluasi anak, juga untuk mengembangkan potensi dari masing-masing pelajar. Tujuan Merdeka Belajar adalah agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapat suasana bahagia. Selanjutnya adalah penyebab. Beberapa penyebab dibuatnya kebijakan program Merdeka Belajar yaitu: yang pertama adalah keluhan mengenai peserta didik yang dipatok oleh nilai-nilai tertentu. Padahal, setiap anak yang dilahirkan pasti memiliki keistimewaan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Disinilah, nantinya sebagai peserta didik harus mampu menjadi teman belajar yang menyenangkan dan pendengar yang baik. Tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan dan mendikte anak-anak atas kehendak pendidik. Yang kedua adalah permasalahan skor berdasarkan level oleh PISA di 65 negara. Hasil uji yang dilakukan oleh PISA menunjukkan tidak ada seorang anak pun di Indonesia yang mencapai level 6 pada ketiga level subjek yang diujikan, yakni matematik, sains, dan membaca, dengan persentase terbanyak berada pada level 1. Kemudian, 4 kebijakan pendidikan nasional Merdeka Belajar, yang meliputi 1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau USBN. Yang kedua, Ujian Nasional atau UN. Selanjutnya, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Dan yang terakhir adalah Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Zonasi. Yang pertama adalah Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau USBN menjadi asesmen oleh sekolah, yakni menilai kompetensi siswa melalui tes tertulis dan bentuk penilaian lain yang komprehensif. Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa, dan anggaran USBN dapat dialihkan untuk pengembangan kapasitas guru dan sekolah. Selanjutnya adalah ujian nasional atau UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Dengan begitu,
Penilaian tidak berpatok mengukur penguasaan materi mapel dan kurikulum seperti yang diukur melalui ujian nasional selama ini. Ujian nasional ke depan dilakukan untuk pemetaan kompetensi minimum literasi dan numerasi siswa, dan memperkuat aplikasi pembelajaran yang diukur oleh PISA dan TIMSS. Dilakukan di tengah jenjang sekolah, yaitu kelas 4, kelas 8, dan kelas 11. Yang ketiga adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Guru bebas memilih, membuat, mengembangkan, dan menggunakan format RPP atas prakarsa dan inovasi sendiri. RPP dipersingkat yang berisi tujuan, kegiatan, dan asesmen pembelajaran. Penulisan RPP efisien dan efektif agar guru punya waktu untuk menyiapkan dan evaluasi proses pembelajaran secara terarah. Dan yang terakhir adalah sistem zonasi PPDB dilaksanakan secara fleksibel. Mengatasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah, ada patokan standar PPDB antar daerah, yaitu jalur zonasi menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5%, dan jalur prestasi atau sisa 0-30%. Sesuai dengan kondisi daerah. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Kemudian adalah transformasi. Transformasi memiliki arti perubahan struktur gramatikal menjadi struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsurnya. Untuk terwujudnya program Merdeka Belajar, beberapa tindakan transformasi yang perlu dilakukan yaitu yang pertama adalah transformasi kurikulum sekolah dan pembelajaran. Sesuai dengan UU SPN nomor 20 tahun 2003, pasal 36 ayat 3, kurikulum disusun dengan memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah transformasi manajemen pendidikan nasional. Selanjutnya, transformasi pendidikan dan pelatihan. Keempat adalah transformasi manajemen pendidikan daerah dan otonomi sekolah. Kemudian pembahasan terakhir adalah peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah menjadi kunci penting dalam memajukan sekolah di era Merdeka Belajar. Peran kepala sekolah antara lain adalah sebagai pemimpin belajar, kemudian memastikan semua guru mendapat dan menerapkan hasil pelatihan. Yang ketiga, menyediakan kebutuhan pembelajaran aktif dan budaya baca, serta menciptakan keterbukaan, dan yang terakhir adalah pelibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas sekolah. Apabila ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi pengembangan dan perbaikan materi ini. Sekian dan terima kasih.